Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dina Maudie Nasution, NIM 23 Kualitas Biologi UIN Syahda Padang Sinikuan. Pada video ini, saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama, anatomi sel, jaringan, dan organel sel tumbuhan serta fungsinya. Yang kedua, penjelasan tentang jaringan embrional. Dan yang ketiga, penjelasan tentang jaringan dewasa. Tonton terus videonya sampai selesai. Materi pertama yaitu organel sel serta fungsinya. Ini dia gambar sel tumbuhan. Masuk di bagian pertama yaitu membuat sel. Membuat sel ini terletak di dalam dinding sel membungkus isi sel. Membuat sel berfungsi mengatur keluar masuk zat ke dalam dan luar sel. Yang kedua itu sitoplasma, yaitu cairan sel yang terdapat di dalam membuat sel dan mengelilingi organel-organel. Sitoplasma ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya berbagai reaksi kimia dalam sel. Nah, selanjutnya lagi kita ada nukleus atau inti sel. Dia itu berfungsi sebagai pusat kendali sel, mengandung materi genetik atau DNA yang mengatur fungsi-fungsi sel. Di dalam nukleus itu terdapat nukleolus dan kromosom. Selanjutnya itu ada kloroplas, organel sel yang mengandung klorofil atau zat hijau daun yang berperan dalam fotosintesis. Kloroplas mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia yang disimpan dalam bentuk glukosa. Nah, yang bulat besar ini namanya vakuola, yaitu ruang besar berisi cairan, air, nutrisi, dan limbah sel. Berfungsi menyimpan nutrisi, air, dan zat sisa metabolisme, serta membantu menjaga tekanan turgor sel. Satu lagi itu ada mitokondria, berfungsi menghasilkan energi melalui proses aspirasi seluler dengan memecah molekul makanan. Selanjutnya ada ribosom, yaitu organel kecil yang berfungsi dalam sintesis protein, dapat ditemukan menempel pada RNA kasar atau tersebar di sitoplasma. Selanjutnya ada retikulum endoplasma, terdiri dari 2 jenis, yaitu RNA kasar dan RNA halus. RNA kasar berfungsi dalam sintesis protein, sedangkan RNA halus berfungsi dalam sintesis lipid dan detoksifikasi. Berikutnya ada badan Golgi, berfungsi memodifikasi, mengemas, dan mendistribusikan protein dan lipid yang dihasilkan oleh RNA. Selanjutnya ada peroksisom, mengandung enzim yang berfungsi dalam metabolisme lemak dan detoksifikasi zat-zat racun. Nah, itu dia tuh bagian-bagian sel tumbuhan serta fungsinya. Ciri jaringan tersebut terdiri dari sel-sel muda, aktif membelah diri secara mitosis, susunan partikelnya rapat, dinding sel tipis, banyak protoplasma, terus nukleusnya besar dan gak punya vakuola. Sedang berdasarkan asalnya, jaringan meristem terdiri dari meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer merupakan jaringan muda berasal dari sel embrionik, terdapat pada ujung batang dan akar, membuat akar dan batang bertambah panjang. Meristem sekunder, jaringan dewasa yang berhenti tumbuh tetapi menjadi embrional kembali, terdiri dari kambium pada akar dan batang dan kambium gabus pada kulit batang, membuat tumbuhan bertambah lebar dan besar. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibedakan menjadi meristem yang terdapat pada ujung batang dan akar merupakan meristem apikal, sehingga akar bertambah panjang dan batang bertambah tinggi. Meristem yang terdapat di antara jaringan dewasa dan pangkal luas batang disebut meristem interkalar, menyebabkan luas pada batang semakin panjang, dan meristem yang terletak sejajar dengan bagian permukaan organ merupakan meristem lateral, menyebabkan batang menjadi semakin lebar. Ciri-ciri jaringan permanen yaitu selnya relatif besar dan tidak aktif membelah, terdapat ruang antar sel, dinding selnya tebal, sedikit plasma sel, vakuolanya besar dan panjang selnya tidak aktif. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa terbagi menjadi: yang pertama jaringan pelindung, terdiri dari jaringan epidermis dan jaringan gabus. Yang kedua jaringan dasar, yang terdiri dari jaringan parenkim. Yang ketiga jaringan pemuat, terdiri dari jaringan parenkim dan jaringan sklerenkim. Dan yang terakhir jaringan pengangkut, yaitu terdiri dari jaringan xilem dan jaringan phloem. Jaringan pelindung epidermis. Jaringan epidermis tumbuhan adalah lapisan jaringan yang berada di bagian tubuh terluar suatu tumbuhan. Jaringan ini terdiri dari berbagai sel yang membentuk suatu lapisan dan menutupi seluruh permukaan luar tumbuhan.
Jaringan ini terletak di bagian paling luar yang menutupi permukaan tubuh tumbuhan. Terdiri atas satu lapis sel yang tersusun rapat tanpa ada ruang antar sel. Selnya merupakan sel hidup tanpa klorofil. Jaringan epidermis ini berfungsi 1. Sebagai pelindung, 2. Menyerap air dan mineral, 3. Mengakresikan lapisan linin kutikula yang bisa mencegah evaporasi pada batang dan daun. Sebagian sel epidermis dapat berkembang menjadi alat tambahan yang disebut derivat epidermis. Jaringan dasar parenkim. Jaringan ini memiliki dinding sel, sitoplasma, vakuola. Jaringan parenkim terletak hampir di semua bagian tumbuhan. Sel penyusun rongga, terdapat ruang antar sel yang berguna untuk pertukaran gas. Dinding sel tipis, vakuola besar untuk cadangan makanan, sel berbentuk segi banyak atau polyhedral. Berdasarkan bentuknya, jaringan parenkim dibedakan menjadi: yang pertama, parenkim palisade. Sel berbentuk tegak, banyak kloroplas, terdapat pada mesofil daun. Yang kedua, parenkim bunga karang. Spon bentuk sel tidak teratur, banyak ruang antar sel terdapat pada mesofil daun. Berikutnya, parenkim bintang atau actinenkim. Bentuk sel seperti bintang, contohnya pada pangkai bunga Canaestes. Dan yang terakhir, parenkim lipatan. Dinding sel melipat ke dalam berkloroplas, contohnya pada mesofil daun pinus dan padi. Jaringan penguat kolenkim. Jaringan ini merupakan organ penguat pada organ tumbuhan yang masih aktif membelah. Terdapat pada akar, batang, daun, bunga, dan buah yang terkena cahaya matahari. Tersusun atas sel hidup, dinding sel tidak ada lignin, tetapi mengandung selulosa, pektin, dan hemiselulosa. Jaringan pengangkut silem berperan mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun. Sel tersusun atas sel yang sudah mati dengan dinding sekunder yang tebal dan tersusun atas lignin. Terdiri dari 1. Unsur tracheal atau trachea dan tracheit, 2. Serabut silem, dan 3. Parenkim silem. Jaringan palisade. Jaringan palisade merupakan jaringan parenkim yang ada pada daun yang mempunyai kloroplas dengan jumlah yang relatif banyak, sehingga bagian tersebut mengalami proses fotosintesis. Ciri utama jaringan palisade yaitu sel-selnya tersusun rapat dan berbentuk silinder. Fungsi jaringan palisade adalah sebagai tempat di mana fotosintesis pada tumbuhan berlangsung.